Saudara-saudara, tema renungan kita kali ini adalah soal patung. Apakah orang Katolik menyembah patung? Mari kita mulai. Di masa ini gereja sering kali dituding menyembah patung Yesus dan Maria. Mereka menyatakan bahwa kerap orang Kristiani menyentuh patung tersebut, menciumi dan berdoa di hadapan patung. Tujuan mereka adalah orang Katolik yang menyembah berhala. Apakah benar demikian? Mari kita teliti lebih dalam mengenai penyembahan patung sejak awal sejarah umat manusia. Sejarah mengenai penyembahan di hadapan patung. Sebelum adanya agama-agama, orang-orang mulai menyembah adanya dewa dan dewi. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab suci. Betapa bangsa-bangsa asli di daerah Amori memiliki penyembahan. Dewa orang Amori adalah Amuru. Amuru ini digambarkan sebagai seorang pengembala dan juga sebagai anak dari dewa langit Anu. Amuru juga digambarkan sebagai dewa halilintar. Amuru sendiri kadang-kala disebut sebagai Baal dalam konteks kitab suci. Hal ini dapat terjadi karena dalam sejarah ada masa di mana bangsa Amuru inti menguasai Babilonia, sehingga dewa mereka diangkat sebagai dewa bangsa. Namun demikian bangsa Israel juga pernah mengalami saat bagi mereka yang menyembah berhala terhadap dewa dan dewi bangsa-bangsa. Saat itu Musa marah terhadap kepercayaan bangsa Israel ini, sehingga mereka terserang wabah ular yang mematikan. Saat itu Musa diperintahkan Allah membuat tiang dengan patung ular dari tembaga. Setiap kali orang memandang patung ular itu, maka ia tidak mati dan disembuhkan ular sendiri. Bagi tradisi bangsa Israel melambangkan kedosaan. Makna dari mana patung ular itu adalah bangsa Israel mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dalam sejarah ditemukan bahwa melalui patung ular tertentu mereka mengungkapkan kepercayaan pada figur yang memiliki kekuatan tertentu atau disebut dengan supranatural. Melalui pemujaan terhadap patung yang bersangkutan, mereka memuja terhadap patung yang bersangkutan, mereka memuja dewa dan dewi atau dewi yang mereka sembah. Dengan demikian patung bukan hanya melukiskan mengenai keberadaan dewa atau dewi tertentu, melainkan mempresentasikan kehadiran kekuatan di luar kekuatan manusia. Sisi magis sesembahan berhala. Penyembah berhala tidak melulu diungkapkan melalui patung, melainkan juga dengan ritual tertentu. Seorang ingin beroleh kekayaan yang menyembah kekuatan tertentu yang memiliki kekuatan supernatural. Misalkan kisah mengenai babi ngepet. Ritual babi ngepet adalah seorang menyembah siluman babi dan kemudian yang menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian warna hitam dan meminta seorang untuk menjaga lilin. Jika orang yang menjelma menjadi babi itu ada bahaya, maka lilin akan bergoyang-goyang. Dengan meniup lilin, orang yang menjelma menjadi babi itu akan berubah menjadi manusia kembali. Babi ngepet itu mengambil kekayaan orang dengan menggesek-gesekkan tubuhnya ke lemari perhiasan dan seterusnya. Kisah ini antara benar dan tidak benar, namun beredar cukup luas di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Namun entah itu benar atau tidak, yang pasti adalah adanya mengenai sungguh terjadi. Melalui penyembahan berhala ini ada kekuatan magis atau supernatural yang ditimba seorang.
Hal itu bukan hanya terjadi di luar gereja, melainkan juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kekuatan di balik penyembahan. Dalam kegiatan penyembahan, seorang yang melakukan tindakan itu meyakini adanya kekuatan melampaui kekuatan manusia yang akan memberikan keuntungan bagi orang yang menyembahnya. Kekuatan berhala yang kekuatan berhala yang ditawarkan adalah kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Ketika saya masih kecil, ada di dekat rumah legenda mengenai seorang dukun. Dukun tersebut dapat mengundang jin untuk membuat seorang terlihat cantik. Artis sering datang ke dukun tersebut. Dengan demikian, artis itu meminta popularitas. Kisah mengenai penyembahan babi itu merupakan contoh di mana orang ingin memperoleh kekayaan, dan tidak jarang pula orang menyembah dewa tertentu seperti Amori untuk memperoleh kekuasaan. Kisah mengenai tuduhan terhadap Yesus mengenai Yesus yang mengusir setan dan kuasa Beelzebul mengungkapkan pula kisah orang yang menyembah dewa tersebut untuk memperoleh kekuatan. Jika dalam penyembahan orang-orang yang tidak mengenal Allah melakukan kekuatan supranatural, sungguhnya dalam konteks kehidupan beragama juga memiliki makna yang kurang lebih mirip dan berbeda dalam hal tujuan dan pelaksanaan. Penyembahan berhala membuat kita semakin buruk. Penyembahan kepada Allah membawa kita kepada kebaikan. Kisah mengenai Dewa Wisnu bagi orang beragama Hindu merupakan dewa melihara kebaikan bagi dunia. Penyembahan kepada Tuhan Yesus membawa kita kepada semangat untuk mengasihi sama. Isi dari penyembahan kepada Yesus, isi dari penyembahan kepada Tuhan adalah kebaikan bagi semua orang. Seseorang yang berdoa mohon ketulusan dan kekuatan adalah ketika doanya dikabulkan, maka orang itu bersyukur dan mau berbagi kepada orang lain. Jika seorang berdoa kepada kekuatan gelap, maka yang dihasilkan adalah melulu untuk keperluan pribadi. Dan berdoa kepada Tuhan membawa orang semangat melayani dan berbagi. Apakah perlu patung? Seorang ahli budaya Ernest Cassirer pernah mengatakan bahwa manusia adalah animal symbolikum, artinya makhluk yang senantiasa menggunakan simbol-simbol. Berbeda dengan binatang yang menggunakan frekuensi tertentu dalam penyampaiannya. Sedangkan manusia menggunakan akal budinya dalam bentuk simbol. Bahasa adalah salah satu bentuk simbol yang dibuat manusia. Misalnya kata mawar. Bukan berarti mawar sebenarnya, melainkan representasi bunga tertentu dan masih banyak hal-hal lainnya. Melalui pembuatan patung, seorang berusaha untuk merepresentasikan figur tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan ilahi. Patung itu adalah sendiri simbol dan bukan pribadi yang sebenarnya. Namun dengan membuat dan ada simbol itu, seorang dapat merasakan kehadiran yang ilahi dalam hidupnya. Simbol tidak pernah dapat merepresentasikan kehadiran ilahi sebenarnya. Hanya sebagian kecil yang ditampilkan. Keberadaan ilahi sendiri dapat dihadirkan di dalam diri orang yang berdoa pada doa itu. Kepribadian dan figurnya melebihi apa yang dilihat. Di dalam konteks agama tertentu, tingkat yang tertinggi adalah tidak adanya simbol. Orang yang menyembah Allah tidak lagi membutuhkan patung-patung atau simbol-simbol tertentu. Namun, seluruh hidupnya dapat merasakan kebesaran Tuhan. Hal ini dapat dilihat dalam kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Tingkat pencapaian tertinggi dalam Hindu adalah moksa. Tidak ada lagi pemisahan antara yang ilahi dengan yang manusiawi. Karenanya lebur menjadi satu. Dan agama Buddha dikenal sebagai nirwana. Nirwana berarti orang tidak lagi dilihat dalam hubungan duniawi, melainkan sudah bersatu dengan ilahi dan menjadi Buddha.
Dalam agama Kristen diekspresikan dalam peristiwa kebangkitan. Kebangkitan merupakan peristiwa di mana manusia dapat bergabung bersama dengan Allah dan dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi penderitaan, yang ada adalah syukur semata di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Agung, yang telah memberikan diri bagi manusia itu. Dalam konteks kehidupan orang Kristiani, peristiwa kebangkitan itu sudah dapat dirasakan, yaitu melalui Yohanes 4:21-23. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu dia kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saat sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yesus berkata, penyembahan terhadap dalam roh dan kebenaran melalui kesatuan dengan roh Allah. Inilah orang dapat merasakan dan melihat kehadiran Tuhan di mana-mana. Paulus mengatakan istilah God is all in all. Artinya Allah adalah segala sesuatu dalam segala sesuatu yang ada dalam dunia. Setiap orang merasakan kehadiran Allah dalam segala peristiwa hidup dan melalui segala sesuatunya. Kesimpulan: 1. Salah kaprah penyembahan kepada patung berarti menyembah patung yang dianggap dewa atau dewi. 2. Yang semua orang bukanlah patung yang melainkan suatu kekuatan supernatural yang ada dalam patung atau benda atau representasi kekuatan itu. 3. Penyembahan di hadapan patung Yesus dan di hadapan patung Bunda Maria merupakan kekuatan ilahi yang ada dalam diri Yesus dan Kristen, serta kasih Maria yang ada pendoa kepada Tuhan. Penyembahan kepada Allah dapat juga terjadi tanpa adanya patung pada saat orang mulai masuk dalam hidup dunia ada Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih.